Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada video hari ini. Banyak ada urusan, melancarkan urusannya dan yang sakit segera disembuhkan ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang layanan bisnis dan juga K3. Ada yang tahu apa itu K3 itu singkatannya? Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kali ini kita akan belajar tentang dan juga kesehatan dan juga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui kalian bisa menjaga nanti pengertian tentang bisnis dan juga keselamatan dan kesehatan kerja, lalu kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenisnya dan juga mengetahui cara penerapan karya di lingkungan kerja. Ini juga di dunia kerja, karena di dunia kerja itu tidak ada layanan baik saja kepada pelanggan, tetapi juga bagaimana perusahaan itu melakukan K3 untuk mendukung dalam cara pegawainya. Nah, untuk itu kita akan belajar itu. Namun sebelum kita memulai, coba perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian apa pada masing gambar tersebut? Yang mungkin bisa hadapkan dulu untuk mengidentifikasi gambar yang ada di sini. Ada yang mau akan? Baik, Mbak Berlin, silahkan. Menurut saya, pada gambar tersebut terjadi pelayanan yang kurang baik dan ada pekerja yang tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Oke, betul sekali ya teman-teman. Berikutnya betul ya, di sebelah kiri kalian itu ada yang service melihat sibuk bermainan HP sehingga pelanggannya itu merasa kesal. Artinya pelanggan itu tidak baik. Di sebelah itu ada yang padahal itu kesan berkurang dan bisa meningkatkan kondisinya, misalnya kerjaannya jadi tidak efektif ke depannya. Nah, oleh karena itu antara bisnis dan juga K3 itu sangat penting berkaitan untuk pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan juga efisien. Next. Nah, kita mulai bisnis tersebut. Jadi proses penilaian kepada baik material maupun non-material untuk menuai kebutuhan pelanggan. Nah, yang tahu sifat materi itu seperti apa? Coba aku mau tanggapan dari Mbak Sati. Ya, Bu. Informasi dulu. Sekali. Jadi itu informasi. Jadi itu kan informasi dengan kebutuhan ataupun kebutuhan yang nantinya maju kepada customer service dan juga materi itu berupa dikabarkan karena plan itu tidak hanya diulang dari kata-kata yang flat tetapi juga ada dengan kata-kata seperti tutur kata baik, lembut, ramah, lalu sikap sempurna dalam pelayanan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan bisnis. Jadi ada 4. Yang pertama layanan langsung atau walk-in service, di mana pelanggan itu datang ke kantor dengan untuk menanyakan atau kebutuhannya. Yang kedua itu layanan melalui telepon atau email yang memudahkan pelanggan menyampaikan keluhan secara cepat dan digital. Dan yang ketiga ada layanan kerja, yaitu pelayanan self-time yang dapat akses kapan saja juga di mana saja. Lalu ada layanan service, mana ini menyelesaikan masalah sendiri, di mana teknologi artificial intelligence. Jadi di dalam sebuah perusahaan biasanya ada chatbot yang nantinya bisa diakses kapan saja dan dijawab kapan saja ketika pelanggan membutuhkan
informal lebih banyak. Nah, kita masuk ke K3. Jadi K3 adalah upaya perlindungan tenaga kerja agar aman, sehat, dan terhindar dari penyakit kerja. Jadi jenis kesehatan kerja itu ada, yaitu ada mental health. Coba di sini aku menerangkan tentang dua jenis kesehatan kerja. Mau juga dibikin untuk menjalankan apa kerja untuk menghemat waktu. Mungkin Mbak Sulis bisa dijelaskan keduanya. Iya, secara singkat saja menurut. Kesehatan kerja yang pertama itu kan physical health atau pemeriksaan kesehatan fasilitas medis, di mana karyawan itu diberikan itu seperti check up setiap beberapa bulan sekali, terus ada BPJS ketenagakerjaan, terus kadang kalau ada kecelakaan kerja itu tuh dikasih kayak apa namanya, dikasih uang gitu gitu. Nah kalau yang tentang mental health itu dukungan secara mental dan pelatihan kerja, di mana itu tuh biasanya menciptakan suatu budaya organisasi atau budaya kerja yang baik agar karyawan karyawannya itu mentalnya itu aman dan juga merasa nyaman di kantor tersebut. Baik, terima kasih ya Mbak Sulis atas jawabannya. Betul sekali, jadi perusahaan itu juga harus bisa menyeimbangkan antara physical health dan juga mental health dari karyawan-karyawannya. Lalu nah, di sini ada 5 faktor penyebab bahaya di tempat kerja. Yang pertama adalah faktor fisik yang meliputi kebisingan, suhu panas, dan juga radiasi. Otomatis ini akan berdampak pada ketidaknyamanan karyawan, sehingga nanti tugas-tugas pekerjaan itu menjadi tidak efektif dan juga tidak efisien, sehingga perlu diminimalisir. Lalu yang kedua ada faktor kimia, yaitu ada paparan debu, gas, dan juga bahaya bahan kimia. Dan ini perusahaan juga perlu aware menyediakan fasilitas-fasilitas alat pelindung diri bagi karyawan agar terhindar dari hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga ada faktor biologis seperti bakteri, virus, dan jamur. Ini erat kaitannya dengan kebersihan ya teman-teman, bahwa semua harus bisa disterilkan, apa itu alat-alat, lalu ruangan, dan biasanya perusahaan menyediakan cleaning service untuk bisa menjaga ruangan tersebut. Lalu yang keempat adalah faktor ergonomis, di mana posisi kerja yang salah dan juga beban berat. Nah, ini juga bahaya karena posisi duduk yang salah itu menyebabkan gangguan pada otot dan tulang. Jadi nantinya pekerjaan juga nggak bisa efisien selesai. Lalu yang kelima adalah faktor psikososial. Ini kaitannya dengan mental health yang berasal dari pikirannya. Yakni ada stres dan juga tekanan pekerjaan. Stres yang terlalu banyak dan juga tekanan pekerjaan yang tinggi itu membuat seorang karyawan menjadi tertekan, sehingga biasanya perusahaan itu perlu adanya yang namanya family catering untuk bisa menyelaraskan psikologis dari si karyawan. Lalu selanjutnya tujuan dari K3. Yang pertama, itu tujuan K3 bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan kinerja dan juga produktivitas, lalu mencegah kerugian perusahaan dan menjaga sarana dan prasarana kerja. Di mana bagi perusahaan ini juga sangat penting, karena jika perusahaan menyediakan penerapan dari K3, maka otomatis juga akan berdampak bagi karyawan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan juga mental, lalu menjamin keselamatan kerja dan menjaga keberlangsungan pekerjaan. Ketika penerapan perusahaan berhasil menerapkan menyediai fasilitas-fasilitas dari K3, otomatis karyawan juga yang akan berdampak di situ, karena itu tugas merupakan sebuah fasilitas perusahaan kepada karyawan. Dan yang terakhir adalah tujuan K3 bagi lingkungan kerja.
Jadi yang pertama yaitu lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan juga aman tentunya. Lalu mengurangi kecelakaan kerja dan menurunkan biaya kesehatan dan klaim asuransi dan meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Dan ini kaitannya adalah dengan bagian keuangan. Menurunkan biaya asuransi otomatis ketika semua karyawan sehat, asuransi pun tidak ada yang keluar banyak sehingga bisa memonitoring bagian dari keuangan. Nah, selanjutnya ini merupakan alat pelindung diri yang bisa disediakan dari perusahaan. Yang pertama itu ada safety helmet yang tentunya untuk melindungi kepala. Yang kedua ada earmuff, yaitu untuk melindungi telinga dari kebisingan. Dan yang ketiga safety glasses, yaitu untuk melindungi mata dari debu dan juga bahan kimia. Dan rompi safety untuk meningkatkan visabilitas pekerjaan. Dan yang terakhir ada backpack atau coverall untuk melindungi tubuh dari bahaya kerja. Selanjutnya, nah mungkin itu saja untuk materi hari ini. Mungkin dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum. Kalau belum, kita akan mengerjakan kuis ya. Jadi bisa dipersiapkan handphonenya untuk yang dikirim di grup saja ya. Langsung ke udah sebelum ada yang mengalami kesulitan? Jadi nanti ada 6 soal dengan waktu 20 detik yang nantinya bisa kalian kerjakan. Ini untuk mengukur seberapa besar kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mungkin bisa dimulai. Apa yang dimaksud dengan layanan bisnis? Wah, ini benar-benar semua nih. Next. Pelayanan yang dilakukan dengan datang langsung ke kantor customer service disebut apa? Tadi ada 4 jenis layanan bisnis. Sudah dijelaskan tadi. Oke. Next. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja termasuk dalam program. Ini tadi kaitannya sama yang disebutnya sama Mbak Solis. Oke. Next. Salah satu tujuan K3 adalah gambar ini bertujuan untuk apa tadi? Ada alat pelindung diri. Next, yang terakhir, faktor ergonomis dapat disebabkan oleh tadi ada 5 faktor, salah satunya adalah faktor ergonomis. Kita lihat siapa yang paling memahami materi ini. Emoji.
teman-teman atas partisipasinya untuk mengikuti kuis pada hari ini. Berarti benar bahwa kalian telah memahami dengan skala yang tinggi, mungkin yang belum berada di yang paling bawah bisa belajar lagi nanti di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang komunikasi di lingkungan kerja. Bisa kalian siapkan terlebih dahulu untuk pertemuan mendatang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.